setelah orang yang sabar terhadap perintah Allah, mereka orang yang mendirikan sholat. Maka tadi saya sampaikan teman-teman sekalian, jemaah sekalian, sholat ini nasihat saya pribadi khususnya dan kita semuanya. Nah, sholat ini jangan kemudian kita remehkan. Betul-betul Pak, kita prioritas di dalam sholatnya. Ya kita berjuang bagaimana sholat kita ini semakin hari semakin baik. Saya dalam kajian di satu perusahaan itu pernah sampai 2 pekan tuh temanya cuma satu, menghafal arti bacaan sholat. Saya tanya kepada kalian, Anda sudah sholat berapa lama? Sudah di SD Pak. Tahu nggak arti bacaan sholat? Nggak tahu Pak. Pengen tahu arti yang pengen. Besok kajian kita ngapalin bacaan sholat. Biar sholat kita lebih terasa. Ya. Biar sholat kita itu lebih enak. Mungkin hari ini kita belum merasakan kadang nikmat, kadang enggak. Mungkin karena kita belum memahami secara utuh. Ketika kita sudah memahami secara utuh tentang sholat, insya Allah kita akan merasakan nikmatnya sholat itu. Ya. Jadi jemaah sekalian, sholat ini menjadi instrumen paling penting untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberat apapun cobaan kita, sehebat apapun ujian yang menghantam kita dan keluarga kita, selama kita masih mengerjakan sholat sebaik mungkin, yakinlah pasti demi Allah akan membantu kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu dikhususkan panggilan kasih sayang kepada orang beriman. Tidak ada panggilan lebih tinggi Allah kepada hambanya kecuali panggilan ya ayyuhalladzina amanu, tentang perintah untuk sholat dan bersabar. Kemudian di dalam surat Al-Hajj juga demikian, Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya, yang berhak ditolong. Siapa mereka itu? Ayat 41 dijelaskan surat Al-Hajj, mereka yang diberikan kedudukan di muka bumi, mereka mengerjakan sholat. Jadi jemaah sekalian, pengen masalah kita selesai, yuk kita rapikan sholat kita. Jangan sampai kemudian masalahnya banyak, malah larinya nggak ke sholat, ya. Masalahnya bertumpuk-tumpuk, malah larinya maaf sekalian, kedatang ke tempat-tempat yang maaf, dia malah kemudian menjadikan Allah marah dengan kita. Jadi ini menjadi perhatian juga pada kita, ya. Jangan sampai kemudian Allah turunkan masalah yang tadinya Allah menurunkan masalah itu ingin mengangkat derajat kita, tapi justru malah kemudian ada seorang hamba yang dapat masalah, malah kemudian melakukan tindakan yang Allah tidak ridho. Ya, yang tadi Allah mengangkat derajatnya, malah kemudian Allah benarkan yang tidak jadi diangkat derajatnya. Jemaah sekalian, orang yang sabar mencari keridhaan Tuhannya, kemudian mereka yang sholat, kemudian yang ketiga, mereka orang-orang yang menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Kondisinya sirrowalannya, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Sedekah-sedekah kita jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kalau kita mampu sedekah dengan maksimal dengan harta, ya enggak, silakan. Tapi perlu diingat bahwa apapun yang kita punya, jemaah sekalian, harta yang kita punya, kalau kemudian tidak membuat jalan nanti kita menuju surganya Allah, seolah pakainya sia-sia. Ya, mungkin di bulan yang lalu saya pernah bercerita ya, ketika saya menyampaikan khutbah di Jakarta tentang bekal kematian. Setelah itu ada satu jamaah yang memanggil saya dan memanggil beberapa pengurus masjid. Untuk apa? Untuk diganti karpetnya. Pernah saya cerita Pak ya? Bulan yang lalu kalau nggak salah. Belum ya? Jadi saya di hari Jumat itu jemaah sekalian khutbah di Jakarta di Geraha Mandiri. Itu ada karpet putih di sini Pak, depan mimbar itu karpet putih, sajadah satuan putih. Itu empuk banget Pak, wangi banget tuh. Saya sholat sunnah, karena pikir saya Pak, biasanya kalau yang samping mimbar ini buat petugas Jumat. Saya sholat baru kali itu saya sholat di sajadah wangi betul Pak. Duduk saya enak banget, duduk itu empuk banget. Yo di sajadah empuk banget, enak. Tapi kalau apa yang lain nggak ada, cuma ini doang. Saya lagi enak itu, saya dicolek Pak dari belakang. Pak, jangan di situ Pak, geser Pak sebelah sini Pak. Kenapa Pak? Ini tempatnya Pak Menteri Pak. Linu kaki saya Pak. Saya nggak tanya menteri siapa, oh gitu Pak. Saya geser dari sini saya ke sini. Pak jangan jauh-jauh Pak, dekat saya Pak. Menteri maunya dekat ustaznya katanya. Waduh, saya tambah gemeteran Pak. Materi saya mulai goyang itu. Tapi saya materi dari rumah saya sampaikan itu. Saya naik mimbar, saya khutbah, saya assalamualaikum, saya duduk. Lagi datang orang pakai baju putih, dikawal 4 orang di belakangnya. Pak Zulkifli Hasan, Menteri Pangan. Saya khutbah, saya bawa dari rumah Pak. Tentang apa?
yazdahul mayyita, tentang bekal mayit di dalam kubur. Sampai ada kalimat, setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun dunia kita, yang kita mati-matian mengejarnya, kalau kemudian tidak menjadikan sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah, maka akan sia-sia. Selesai Jumatan saya dipanggil, Pak, diajak ngobrol, luar biasa perasaan saya. Apa yang salah saya lakukan? Duduk di sampingnya, ngobrol biasa. Pak Menteri manggil ngurus DKM, Pak sini Pak. Jadi beliau ini kan kementerian baru, ya. Terus gedungnya sekarang kantor di lantai 3 di belakang ini. Nah, saya ngisi Jumatan di situ. Nah, Pak Menteri itu bilang, ini karpet tolong dihitung semuanya, ganti yang tebal, yang wangi, yang bagus, kata beliau. Itu pengurus DKM saling melihat. Kenapa? Karena mereka sudah 1 tahun mengajukan, nggak di ACC situ sama Direktur Bambang Geraha itu. Sudah 1 tahun dari proposal ganti karpet, nggak di ACC. Kenapa? Ratusan juta. Baik Pak, saling melihat tuh pengurus itu. Kata Pak Menteri, udah kalian nggak usah mikir duitnya dari mana, duit saya. Selesai ini hitung, datang ke ruangan saya, berapa butuhnya, saya berikan semuanya. Selesai itu Pak Menteri pulang, ada jamaah bilang, Pak Ustaz, jangan-jangan Pak Menteri kan mati. Loh kenapa Pak? Mau sedekah karpet segini banyak? Karena karpet ini sudah 1 tahun kita ajukan, gak di ACC. Tapi kalau sekarang Pak Menteri ngomong begini, udah pasti di ACC. Oh gitu Pak, ya mudah-mudahan saya. Nah itu saya baru pertama kali Pak kasih karpet yang begitu nikmatnya luar biasa. Ya mungkin itu bisa menjadi sedekah terbaik beliau. Ya. Kan kita diminta untuk dalam beramal itu kan amal-amal yang cerdas. Apa maknanya? Amal yang kemudian ketika kita sudah meninggal itu akan terus mengalir. Karpet yang dipakai orang sholat, ketika kita sudah wafat, kita memberikan karpet itu, ketika masih dipakai untuk sholat, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Ini kan luar biasa kecerdasan itu. Kecerdasan kita di dalam beramal. Bapak memberikan Quran anak yatim untuk menghafal Quran, mungkin di hafalannya itu menjadi amal yang begitu luar biasa. Ya. Jadi teman-teman sekalian, saya kemarin di PT menyampaikan, saya punya anak yatim begini di pesantren menghafal Quran. Itu mereka berlomba-lomba, Pak. Ada yang memberikan Quran, ada yang memberikan beasiswa bulanannya, ya ada yang memberikan uang 3 juta, ada yang luar biasa tuh sedekah-sedekahnya itu. Mereka paham betul. Kalau mereka hanya sedekah, mohon maaf ya, misalkan sedekah di jalan boleh, tapi kan nggak tahu di jalan itu kita sedekah untuk apa uang itu. Tapi kalau kemudian sedekah kita lebih spesifik, ada anak yatim penghafal Quran, nggak punya Quran, kita belikan Quran lebih spesifik, kita sekolahkan dia, ini lebih spesifik lagi. Maka kemudian ketika dia menjadi seorang hafiz Quran, punya hafalan 30 juz, mungkin pahalanya begitu luar biasa sampai kepada kita. Jadi kata lima azan ya Allah, walladzina sabaru bi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Satu dari bersabar atas takdir yang memberikan kepada kita. Kemudian yang kedua sholat. Yang ketiga menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sudah azan ya? Belum? Berapa menit lagi? 7 menit. Baik, berarti selesai materi kita. Saya tambahkan sedikit ya. Nah, ini 3 poin jemaah yang dirahmati Allah, menjadi bekal-bekal kita ketika kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau kita pengen tadi ya, pengen masuk surga bersama dengan keluarga, ini harus impian kita Pak, doa-doa kita. Jangan sampai kita nggak berdoa pengen masuk surga bareng keluarga. Jangan sampai kita lupa kalau masuk surga bersama dengan keluarga itu suatu anugerah yang terindah, yang begitu luar biasa. Loh Ustaz, tapi kan di surga ada bidadari yang cantik-cantik. Istri kita akan kalah. Oh tenang Pak, bidadari surga nanti akan kalah dengan istri kita. Maka ada satu tulisan, dan biarkan para bidadari surga itu cemburu padamu. Itu saya baca artikel itu, tulisan itu apa maknanya? Ketika wanita-wanita di dunia mereka menjadi wanita soleha yang mereka taat ke suami, dan ini membuat cemburu para bidadari surga. Luar biasa nih, istri kita itu lebih mulia nanti dibandingkan para bidadari ketika mereka taat. Jadi selalu kita berdoa. Nah, dan cuma berdoa, ternyata kita berikan keteladanan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kok kenapa kita suka ngaji, jemaah sekalian? Ini bukan hanya kebutuhan spiritual pribadi, tapi kemudian ngaji kita paham ilmu agama, kita sebarkan kemana? Ke keluarga kita, untuk mendidik keluarga kita. Istrinya misalkan pakai jilbab, kata Ustaz suruh pakai jilbab kalau muslimah itu. Jadi Pak, ntar Pak mendapat hidayah, tapi pelan-pelan gitu Pak, nasihati, diberikan sesuatu, diberikan motivasi agar pakai jilbab dan lain sebagainya.
Jangan kemudian dakwah kita dakwah yang frontal. Kamu kalau nggak pakai jilbab sudah nih, ayo nggak ancam. Ya kita nggak bisa kasih hidayah orang, itu lah kira-kira. Kita tuh pengen anak kita kasih hidayah kalau bisa. Jadi anak soleh. Kalau pun harus bayar ratusan juta, bayar kok. Ada orang pengen begitu kok. Anaknya biar jadi anak bener, bayar ratusan juta dibayar mau. Tapi kan nggak bisa. Nabi Nuh itu pernah ditegur oleh Allah. Gara-gara apa? Ketika Allah turunkan azab waktu itu, bah yang begitu besar, Nabi Nuh berdoa, ya Rob selamatkan anakku karena dia bagian dari keluargaku. Apa kata Allah? Dia bukan bagian dari keluarga. Coba kalau misalkan Nabi Nuh bisa mengasih hidayah, anak istrinya dikasih hidayah, tapi kan tidak. Dan ini menjadi suatu penguatan pada kita bahwa sesungguhnya hidayah itu milik Allah. Kita hanya bisa mendoakan, memberikan teladan dan sebagainya. Anak-anak kita soleh-solehah itu bukan orang kita memberikan, tapi Allah SWT. Tinggal kita ikhtiarkan, doa terbaik, titipkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang baik. Kita punya anak dengan semuanya, ya, dan lain sebagainya. Saya di Radar Cikarang itu pernah menulis tentang sekolah itu bukan jasa menteri. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali orang itu merasa anak saya sekolah di sekolah ini bayarannya mahal, pengen anak saya langsung berkualitas. Anaknya sedikit ada perubahan di rumah, sekolahnya disalahin. Wah, ini luar biasa. Bapak Ibu guru itu sekarang ujiannya luar biasa. Sekarang wali murid itu luar biasa galak-galaknya. Karena kalau nggak cocok update status, menjelekin sekolah, ada yang begitu. Mana laporan Ustaz, ini ada wali murid pasang status begini-begini. Saya bilang panggil Senin, tawaran saja dua, minta maaf atau anaknya dibawa pulang dari sekolah kita, mengundurkan diri. Saya tawarkan begitu. Kenapa? Ya kalau kemudian sudah ada prasangka buruk ke gurunya. Kalau dalam tradisi pesantren kalau sudah menjelekkan guru dan sebagainya, ini sudah tidak berkah. Saya khawatir nanti jadi masalah. Sudah kalau nggak setuju dengan sekolah di kami, silahkan anaknya diambil, kami izinkan. Nah ini sekarang kita panggil. Kenapa? Karena luar biasa. Sudah statusnya kemana-mana ya, penyerang dan lain sebagainya, kan nggak bagus. Kan kalau di sekolah itu biasanya kalau ya nggak setuju misalkan bisa langsung komunikasi dengan gurunya ya, ngobrol langsung, masuk-masukan dan sebagainya. Tapi ini nggak ada apa-apa, diundang sekolah nggak datang, rapat nggak datang, tiba-tiba pasang status ya enggak. Nah ini satu hal yang kurang baik. Maka Bapak Ibu sekalian, ada satu nilai keberkahan di dalam belajar itu ketika mereka bersabar dalam proses belajar. Kita nggak akan pernah menemukan namanya guru itu selalu setuju dengan kita 100%, kita dengan mereka 100%. Maka di sini butuhkan kesabaran. Wong ada kok guru dengan murid yang berbeda pandangan, berbeda pendapat dalam tradisi keilmuan Islam, tidak masalah. Gurunya A, anak muridnya B, bisa. Tapi tidak kemudian mereka memunculkan satu permusuhan, tidak memunculkan satu perdebatan yang kemudian menjelek-jelekkan satu dengan yang lainnya, tidak. Saya nggak sepakat dengan guru saya, boleh. Nggak usah sepakat, silahkan. Yang jelas dalam koridor-koridor batas-batas yang wajar. Jamaah sekalian, barangkali ini yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat di kajian kita sore hari ini, dan kita selalu berdoa dan selalu mohon pertolongan Allah SWT agar keluarga kita, keluarga yang selalu mendapatkan pertolongan Allah, selalu mendapat perlindungan, berbagai kemudahan Allah turunkan, dan semua anggota keluarga kita menjadi orang-orang yang menyejukkan pandangan kita, membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.